Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriani. Di sini saya akan mempresentasikan pasal 23 dan pasal 24 Konvensi Wina tahun 1969. Jadi, pasal 23 itu mengenai prosedur yang berkaitan dengan persyaratan reservasi. Pasal 23 ayat 1 dan 2 itu mengatur tentang prosedur reservasi. Sedangkan pasal 23 ayat 3 dan 4 tentang pembatalan reservasi. Pasal 23 ayat 1 yaitu berbunyi pernyataan menerima atau menolak suatu reservasi harus dirumuskan dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada peserta lain dan negara yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. Kemudian pasal 23 ayat 2 yaitu jika reservasi diformulasikan pada saat penandatanganan, maka harus diformalkan pada saat meratifikasi atau mengikut serta perjanjian. Kemudian yaitu pasal 23 ayat 3 dan ayat 4 yaitu tentang pembatalan reservasi. Jadi pasal 23 ayat 3 ini berbunyi suatu pernyataan menerima atau menolak reservasi yang dilakukan sebelum pengukuhan atau penguatan, maka reservasi tersebut sudah tidak memerlukan penguatan lagi. Kemudian ayat 4, penolakan atau pembatalan reservasi dapat dilakukan setiap saat dan harus berbentuk tertulis. Jadi pasal 24 ini mengatur tentang mulai berlakunya perjanjian dan aplikasi sementara suatu perjanjian. Sebelum melakukan perjanjian, itu harus melalui beberapa tahap. Yang pertama itu perundingan atau negosiasi. Kemudian yang kedua, persetujuan dari negara-negara yang melakukan perjanjian tersebut. Yang ketiga itu penandatanganan. Yang keempat, ratifikasi atau pengesahan yang dilakukan oleh negara-negara yang melakukan perjanjian. Pasal 24 ayat 1 menegaskan bahwa suatu perjanjian internasional mulai berlaku dengan cara sedemikian rupa dan ditetapkan pada tanggal yang sudah disepakati oleh negara-negara yang melakukan perundingan atau negosiasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa para pihak yang melakukan perundingan perumusan naskah perjanjian diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk menentukan tentang kapan mulai berlakunya suatu perjanjian yang dibuat. Kemudian, pasal 24 ayat 2 disebutkan jika dalam suatu perjanjian ternyata ketentuan saat mulai berlakunya tidak ada ataupun kesepakatan itu tidak berhasil dicapai, maka suatu perjanjian internasional dinyatakan mulai berlaku ketika persetujuan untuk terikat pada perjanjian itu telah ditetapkan bagi semua pihak yang telah melakukan perundingan. Dengan demikian, bagi semua pihak yang menyatakan persetujuan untuk terikat dalam perjanjian berubah statusnya menjadi kaidah hukum positif yang sekaligus juga melahirkan hak dan kewajiban hukum bagi para pihak yang terikat. Kemudian selanjutnya pasal 24 ayat 3 mengatur tentang persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian internasional yang ditetapkan pada waktu perjanjian itu telah berlaku. Ketentuan umumnya yaitu suatu negara mulai terikat pada suatu perjanjian yang telah berlaku karena negara tersebut menyatakan persetujuannya. Kemudian pasal 24 ayat 4 ditegaskan bahwa ketentuan-ketentuan tentang pengesahan naskah perjanjian, ketentuan tentang persetujuan negara-negara untuk terikat pada perjanjian, tentang cara dan mulai berlakunya perjanjian, tentang persyaratan fungsi-fungsi penyimpangan, dan masalah-masalah lain yang timbul sebelum suatu perjanjian mulai berlaku, terhitung mulai tanggal pengadopsian naskah perjanjiannya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.